Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah-ibadah kita dan kebaikan-kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, pertolongan beliaulah yang kita nanti-nantikan pada hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari seseorang akan lari daripada saudaranya, lari daripada ayah dan ibunya, lari daripada anak-anaknya. Pada hari itulah kita menemukan, mencari satu nama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yaitu orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada para asatiz, para kiai, para orang-orang soleh yang hadir ikut serta bersama kita pada malam hari ini. Sumuni juga terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga na masih mangalehin di kita tempat menjamu kita dohot sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah turunkan rahmat keberkahan iman di bagason. Umumna hadirin jamaah narap hadir ima di pengajian ta di borngin nyerion. Mudah-mudahan dengan kehadiran ta pilihan Allah Ta'ala dihita ima pertolongan dohot keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di kota Makkah mengajarkan dan mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajak agar supaya penduduk-penduduk kota Makkah tidak mensyirikkan, tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Rasulullah mengajak agar menyembah satu nama, agar menyembah satu Tuhan yang sama-sama diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkahul Mukarramah. Selama 13 tahun Rasulullah di Makkah, tidak ada perintah daripada Allah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, sehingga banyak orang-orang Makkah tidak mengenal sholawat. Banyak orang-orang zaman dulu tidak tahu apa itu sholawat. Lalu kemudian setelah 13 tahun di Makkahul Mukarramah, Rasulullah pun diperintahkan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Pada saat Rasulullah hijrah, Allah mengatakan, wahai Muhammad, sebelum engkau melangkah dari Makkah ke Madinah, ucapkanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. On mana biasa ibain parlangkaan. Semua agar tempat tujuan kita nangkan ita langkah kon kakinta tu tempati tu daerahi diberikan Allah kenyamanan, ketenangan, ketentraman dan pengawasan daripada Allah Ta'ala. Diajarkan Muhammad satu doa, Tuhanku adkhilni mudkhala sidikin, aku masuk ke tempat yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidikin, keluarkanlah aku ke tempat yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, jadikanlah pendampingku sebagai penolong. Artinya engkau sebagai penolong di setiap langkah perjalananku. Makanya pada saat itu kita mengalangkah, ulang hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tapi tambahlah dengan doa yang mana Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga disambut di Madinah dengan sambutan yang sangat indah. Disebabkan sudah ada ikhtiar, ada doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sampai di Madinah. Tahun pertama di kota Madinah belum ada perintah membaca sholawat. Setelah tahun kedua Nabi kita di Madinah, barulah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan ucapkan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah awal mula kita diajari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan ayat itu Allah turunkan bertepatan pada bulan Sya'ban, bulan yang penuh keistimewaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga pada malam hari ini kita sedang berada di bulan di mana Allah menurunkan ayat mengajarkan kita tentang satu sholawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan bulan Sya'ban disebut dengan bulan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
awal dari segala makhluk adalah Muhammad, maka akhir daripada segala makhluk pun adalah Muhammad. Maka jangan pernah tinggalkan bersolawat kepada Muhammad. Semenjak tahun kedua Nabi hijrah di Madinah, maka di Madinah itu berkumandang solawat. Sampailah dakwah solawat itu ke Makkatul Mukarramah, dan sampailah di seluruh dunia bahwa solawat itu nomor satu di antara banyaknya amalan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini insya Allah kita akan mengkaji ataupun mengulang tentang fadilah keistimewaan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, bulan Sya'ban itu disebut namanya dengan 3 macam. Yang pertama, ada yang mengatakan bulan Sya'ban ini Syahrul Mu'azzamah, bulan yang sangat agung. Dan ulama sebahagian mengatakan bulan Sya'ban ini Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan pendapat yang lain mengatakan bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Quran was-salawah, bulannya membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam keistimewaan bulan Sya'ban, adong di bulan Sya'banon sada malam, malam yang sangat-sangat dimuliakan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi ulang dulu baita, insya Allah malam Ahadon, malam nisfu Sya'ban. Sanari malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Ulang nasui hidupkan aso sakali setahun mayon bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Tahun na lewat, alhamdulillah mang kita hidupkan, bagi namang hidupkan malam nisfu Sya'ban. Tahun yang akan datang tolu borengin nai doma, insya Allah mudah-mudahan panjang umur tak bisa bertemu malam nisfu Sya'ban. Hidupkanlah malam itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Aso karena malam itu disebut ulama dengan Lailatul Ijabah, malam yang penuh dengan ijabah doa-doa hamba. Jadi anggota boreng ini kabul doa. Siapapun yang meminta kepada Allah, Allah kabul. Siapapun yang punya hajat, Allah akan penuhi hajat-hajatnya pada malam nisfu Sya'ban. Karena 5 borengin dabona disebut dengan Lailatul Ijabah, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat konpe muko bulan doa, malam 1 Rajab mang lewat kita, malam Lailatul Qadar nangkan ro insyaallah bulan puasa, kemudian malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ipe malam-malam yang diijabah Allah doa-doa hamba. Dan sebahagian ulama mengatakan malam nisfu Sya'banon disebut namanya Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Asoidokon malam pengampunan, saboreng ini iampuni Allah sude makhluk nia tanpa meminta ampun kepadanya. Masya Allah. Jadi indah angkon Astaghfirullahaladzim. Padahal syarat supaya diampuni mesti beristighfar, mesti menyesal, mesti bertaubat. Tapi khusus di malam nisfu Sya'ban, tanpa menyesal, tanpa istighfar, Allah ampuni dosa seluruh makhluk-makhluknya. Anda tadi tentunya dosa setahun nai laksana non malam nisfu Sya'ban ini Allah ampuni, illa kecuali na pertama musahin, orang yang bertengkar gara-gara dunia. Nda marsi pangkulingan gara-gara dunia, pada malam nisfu Sya'ban dia tidak akan mendapat ampunan Allah
kecuali minta ampun. Ayo perbedaan na. Ang walak na sumartong kari alak na sumarbadai nangkon pe mangido ampun ya ampun. Misalnya gara-gara beda pilihan na masih pangkulingan. Bahatan nusunya ini. Nasada iya nomor 2, nomor sada, adong na nomor 3. Ina masih pangkulingan sampai di malam nisfu Sya'ban Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kecuali minta ampun. Urusan dunia harta, urusan epeng, masalah dagang, masalah perjalanan, masalah dunia, masalah jabatan, masalah pangkat, indah bersipang kulingan gara-gara ini, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Jadi pada nasodong dongan isi namar badai, insya Allah dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Tapi pada dong namar badai sampai indah bersipang kulingan sebelum roh malam nisfu Sya'ban roh tu bakas naik sehat dohonimu. Masa tahun na sumasipang kulingan nun tiba-tiba roh sehat dohonimu. Selalu simay begitu malam nisfu Sya'ban roh maka engkau akan diampuni oleh Allah. Maka disebutlah malam itu Lailatul Ghufran, malam penuh dengan ampunan. Nah baduana alak-alak na sodapot ampunan Allah as-sahir wal kahin, tukang sihir dan dukun-dukun, datu-datu na mensirikkan Allah Ta'ala, mereka tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban kecuali mereka minta ampun kepada Allah. Martaubat kalai abahatan daw masa Nabi tukang sihir, masa Nabi dukun-dukun, sehingga Allah Ta'ala benci kepada hamba-hambanya na mempersekutuaninya. Karena tukang sihiron betengannya ampado Allah, makana Allah benci. Kemudian dapat tuluna nasuk mendapat ampunan malam nisfu Sya'ban qati'u rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Isego-sego ya antara suami dohot sudarona, antara anak dohot orang tuana, antara istri dohot suamina, nara menyego-nyego memutuskan tali silaturahim, mereka tidak mendapat ampunan daripada Allah. Isidope musirrun ala zina, na mengekali zina. Hari-harion na marbuat zina, tiap bulan marlangganan marbuat zina. Tetapi ang guna sa mengekali indah, sakali terjerumus bertaubat ya kepada Allah dapat ampunan. Tetapi na mengekalion berarti may si bidang niya, namar zina, namar zina, namar zina, maka jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain na onan, mereka mendapat ampunan tanpa minta ampun. Ay malam nisfu Sya'ban. Kemudian na terakhir, sebahagian ulama juga mengatakan malam nisfu Sya'ban disebut namanya Lailatul Takdir, malam penentuan takdir manusia. Dari Sya'ban yang akan datang sampai Sya'ban seterusnya isima penentuan takdir ni setiap makhluk ni Allah. Makanya sabur ini Roma catatan tu malaikat Israel on magolar-golar ni hambangku nangkan icabut munyawana sampai Sya'ban nangkan roh. Anggoy da pero malam nisfu Sya'ban Israel tidak akan tahu isi do nagit icabuton nyawana. Allah akan memberikan nama-nama kepada malaikat Mikail, siapa yang diberikan rezeki yang luas, siapa yang disempitkan rezekinya. Dari Sya'ban itu sampai Sya'ban yang akan datang. Anggo ngay lehen Tuhan inday boto malaikat Mikail. Imasinokon malam penentuan takdir. Maka sebelum catatanon Allah berikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas, bacalah surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Hidupkan malam itu, maka Allah mampu menghapuskan apabila ada nama kita di antara hamba-hambanya. Ngasih binotodong golarmu nangkan bangkrut sa taunon sipulan. Dot kita namang hidupkan malam nisfu Sya'banon, Mariasin tolu balik, tolu kali niatna, lengkap dohot doahna. Sebelum dilehen Allah catatanon, yamhullahu ma yasha, Allah hapus. Ya buskon Tuhan baru ilehenna. Alhamdulillah sampai Sya'ban nangkan roh teges raso kini bayoi panjang umurnya, maka ulang sia-siaon pala namar jagal tutup jolo antara maghrib dohot isya
untuk beribadah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah paling abdul menghidupkan ulang modom sabur ini. Paling abdul beribadah, bope namar zikir, bope namar solawat ulang modom. Ngom na sabur ini tiap mengaji modom. So dia mentong di menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Usahoon malam ahadun indah modom. Mulai dosian maghrib isya sampai menunggu subuh, termasuk orang yang paling abdul menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ngamampu satu ngaborgin sampai jam 12. Usahoon ulang modom. Bopena baca-baca kitab, baca-baca Quran, bopena mengaji, bopena mengecek kajian ilmu, muzakarah, doa istri anak bisa. Artinya hidupkanlah malam itu dengan ibadah setelah membaca Yasin 3 kali. Nggak mampu menahan modom satu ngaborngin, maka sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, termasuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tapi yang buinda berjamaah na tuluan inda dot bebayoi na menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apabila ya sumbayang maghrib na berjamaah, isya na inda berjamaah, modon musido beya subuh inda berjamaah, termasuk me alak nalale di malam nisfu Sya'ban. Maka ini kesempatan yang sangat-sangat indah bagi orang-orang yang Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan taufik. Mudah-mudahan kita mampu beribadah di malam nisfu Sya'ban, malam penentuan takdir. Semoga takdir kita takdir baik sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin on maka jina dapat isampayon, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.